pasar ya Kak? Lebih dekat lagi, Mas. Lagi. Dekatan lagi. Lagi, Pak. Boleh Pak, lempar lagi Pak. Oke, 1, 2, gerak, gerak. Iya, jadi aksi hari ini kami ingin kembali mengingatkan kepada publik bahwa
bahwa 5 tahun lalu, tepatnya pada tahun 2019, pemberantasan KPK kita pada akhirnya bisa dibilang memasuki babak akhir karena ada revisi Undang-Undang KPK yang membawa banyak sekali dampak signifikan terhadap melemahnya pemberantasan korupsi dan juga sekaligus terhadap matinya KPK di Indonesia. Sekarang sudah 5 tahun, banyak kasus dan dinamika yang bisa kita lihat menjadi implikasi dari adanya revisi Undang-Undang KPK tahun 2019. Hari ini kita bisa melihat bagaimana bukannya KPK disibukkan dengan upaya untuk memberantas korupsi, tapi justru disibukkan dengan konflik internal, konflik antara Dewas dengan komisioner, bagaimana peningkatan atas kasus korupsi kian terjadi, sedangkan mekanisme pencegahan dan penindakan yang dilakukan tidak memberikan dampak yang signifikan. Semua ini buntut dari ulah, salah satunya adalah Presiden Jokowi juga yang turut mengetahui dan menyetujui serta andil dalam mengesahkan revisi Undang-Undang KPK 5 tahun lalu. Jadi aksi ini ingin mengajak publik untuk kembali mengingat peristiwa tersebut, dan ketika kita mengingat bahwa pemberantasan korupsi hari ini jalan di tempat atau bahkan kian mengalami kemunduran, kita harus lihat atau harus mengingat juga ada peran besar dari Presiden Joko Widodo di situ. Kalau melihat saat ini biasanya sudah jadi sorotan ya Mbak, boleh tanggapan sedikit? Ya, sebagaimana yang sudah sempat disampaikan juga ICW dalam beberapa kesempatan, kami tentu mendorong dan mendesak agar dugaan gratifikasi ini bisa segera diusut tuntas, karena sebelum-sebelumnya kita melihat bagaimana lembaga penegak hukum termasuk KPK juga terkesan lambat dalam melakukan penanganan, dalam melakukan langkah lanjut terhadap pendalaman kasus dugaan gratifikasi oleh Kaesang. Meskipun Kaesang adalah anak dari Presiden Joko Widodo dan juga merupakan adik dari wakil presiden terpilih, tentu publik menginginkan bahwa kasus ini tetap didalami, tetap dilakukan penelusuran lebih lanjut, dan ini jadi momentum juga bagi lembaga penegak hukum termasuk KPK untuk bisa tidak tebang pilih gitu ya. Kita lihat berbagai kasus serupa sebelumnya, proses penelusurannya bisa dilakukan relatif cepat, tapi bagaimana dengan Kaesang sekarang yang notabene adalah anak presiden yang sedang menjabat dan adik dari wakil presiden terpilih? Kalau kasusnya didiamkan saja, tidak diambil langkah lebih lanjut, maka kita juga bisa melihat komitmen pemberantasan korupsinya bisa jadi hanyalah pilih-pilih dan terkesan ingin melindungi beberapa pihak tertentu, termasuk adalah dalam hal ini keluarga atau dinasti politik dari keluarga Presiden Joko Widodo. Kak, kalau menurut ICW sebenarnya pemberantasan korupsi di Indonesia ini selama 5 tahun ini udah nurun berapa persen kalau dari ICW? Nurunnya in short sangat drastis, sangat jelek. Kita punya contoh-contoh dan contoh-contoh baik dari kasus dari berbagai macam pemberantasan korupsi sebelumnya, tapi 5 tahun terakhir khususnya pasca revisi Undang-Undang KPK kinerjanya sangat menurun. Bahkan kalau teman-teman bisa cek lagi beberapa minggu lalu ICW sempat mengeluarkan catatan evaluasi terhadap KPK dalam proses 10 tahun terakhir yang mengundang juga komisioner KPK di sana. Bahkan komisioner KPK kan juga turut mengakui begitu ya, ada kemerosotan, ada kemunduran yang dialami oleh KPK dalam menjalankan pemberantasan korupsi. Jadi ini bisa kita bilang bukan lagi klaim pihak, bukan lagi tuduhan semata dari berbagai elemen masyarakat, tapi memang fakta yang bisa kita lihat saat ini. Terima kasih ya teman-teman semua.